Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Ar-Royan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada pagi hari ini kita melanjutkan mengkaji dari tafsir surah Al-Baqarah dan pembahasan kita memasuki ayat yang ke-228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah mereka menahan dirinya, yaitu menanti atau menunggu 3 kali quru. Wala yakhillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Maka mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi arhamihin, dalam rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Apabila mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya berhak untuk rujuk kepadanya pada masa iddah, masa penantian, jika mereka yaitu para suami menghendaki islah, menghendaki kebaikan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Walirrijali 'alaihinna darajah. Demikian juga atau akan tapi para suami mereka memiliki satu tingkatan kelebihan dibandingkan istrinya. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala aziz, maha perkasa, demikian juga lagi maha bijaksana. Makna secara umum dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya para wanita yang mereka merdeka dan memiliki haid, kemudian diceraikan oleh suaminya ketika masa subur, maka mereka wajib untuk menunggu sebelum menikah pasca perceraian tersebut selama 3 kali quru. Bisa jadi maknanya 3 kali suci atau 3 kali haid. Dan ini masa iddah bagi wanita tersebut yang ditalak oleh suaminya dan dia memiliki haid. Tujuannya apa? Agar mereka dapat memastikan bahwasanya rahimnya itu kosong, tidak ada janin di dalam rahimnya, dan tidak boleh bagi mereka untuk menikahi lelaki yang lain pada masa iddah. Jadi selama wanita itu dalam masa iddahnya, dalam masa menanti atau menunggu, maka tidak boleh dia menikah dengan laki-laki lain sampai selesai masa iddahnya tersebut. Demikian juga tidak boleh bagi wanita menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka, berupa kandungan janin ataupun haid. Apabila wanita-wanita yang diceraikan itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami wanita yang menceraikan tersebut lebih berhak untuk merujuk selama masih dalam masa iddah. Dan hendaknya tujuan rujuk tersebut diniatkan untuk memperbaiki keadaan, untuk menggapai kebaikan, dan diniatkan pula bukan untuk memudaratkan atau mencelakai istrinya, untuk menyiksanya atau menambah masa iddahnya, maka ini tidak boleh. Dan bagi istri ada hak yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya, sebagaimana menjadi kewajiban istri memenuhi hak suami dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya para suami itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan istrinya, di antaranya pemimpin dalam rumah tangga, demikian juga hak perceraian, hak talak itu ada di tangan suami. Maka ia memiliki sifat ini yang ini tidak dimiliki oleh istri. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, demikian juga maha bijaksana, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Baik, para ulama menjelaskan terkait dengan ayat ini secara lebih rinci. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang telah ditalak. Al-mutallaqat itu jamak dari mutallaqah, maknanya allati tallaqahunna azwajuhunna, para wanita yang telah ditalak oleh suaminya. Yatarabbasna, maka mereka menunggu. Dan yatarabbasna dalam bahasa Arab dia khobar, bentuknya berita akan tetapi maknanya perintah. Maka para wanita yang telah ditalak oleh suaminya, maka mereka wajib menunggu, ada masa idahnya. Tidak boleh ketika dicerai oleh suaminya, misalkan talak 1, langsung pergi dari rumahnya, langsung keluar dari rumah suaminya. Maka ada tarabbus, ada masa menanti atau masa menunggu. Maka khobarun bimaknal amri, ini bentuknya berita akan tetapi maknanya perintah bagi para wanita. Alaihinna yan ayyantadirna bi anfusihinna ba'da talaqihinna wa yasabbarna anizwat. Maka wanita tersebut wajib menunggu setelah ditalak oleh suaminya. Ya, dia menunggu anizwat untuk tidak menikah lagi sampai masa idahnya habis. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, yatarabbasna, maka wajib bagi wanita menunggu, isyaratun ila siddati hajatil mar'ati ila zuwaj. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan butuhnya seorang wanita ila zuwaj, itu kepada pernikahan. Maka wanita itu butuh ini. Wa quwwatud da'i fiha ilaihi, dan besarnya faktor pendorong ke sana. Maka seorang wanita ketika ditalak oleh suaminya maka ada masa tunggunya, ada masa menantinya. Thalathata quru, yaitu selama 3 quru. Dan al-quru ini jam'u qur'in atau jam'u qur'in. Boleh qafnya di dhammah atau di fathah. Wa huwal haid, makna yang pertama dari quru adalah haid. Jadi maknanya adalah haid. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Talaq ayat yang keempat, wallai ya'isna minal mahid, dan wanita-wanita yang tidak mungkin mengalami haid lagi. Min nisaikum, dari istri-istri kalian. Ini ratabatum fa'iddatuhunna thalathata ashur. Apabila kalian ragu terkait dengan masa idah mereka, maka masa idah mereka adalah thalathatu ashur, sebanyak 3 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya idahnya itu dengan bulan, ala adamil haid, bagi wanita yang tidak mengalami haid, mimma yadullu ala anna aslal iddah bil khiyat. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum asalnya iddah itu perhitungannya dengan al-khiyat atau haid. Wal ashur badalum minha. Adapun penyebutan bulan ini merupakan ganti dari haid. Kenapa? Karena wanita-wanita ini sudah tidak mengalami haid. Maka wanita yang tidak mengalami haid ketika ditalak oleh suaminya, maka idahnya berpindah dari harusnya haid ke bulan. Maka ini menunjukkan bahwasanya asalnya perhitungan terkait iddah itu adalah haid. Asalnya adalah haid.
Dan ini merupakan dhahaba aktsaru ahlil ilm, pendapat mayoritas atau banyak para ulama di kalangan sahabat, tabi'in dan setelah mereka. Di antaranya adalah bid'atu asyara minas sahabah, itu sekitar 11 sahabat lebih, yani 10 lebih dari sahabat mereka berpendapat demikian. Dan di antara sahabat tersebut adalah 4 khulafaur rasyidin. Mereka menyatakan bahwasanya salah satu quru, 3 quru maknanya 3 kali haid. Maknanya adalah 3 kali haid. Wa huwa shahih, dan kata penulis Aunur Rahman fi tafsiril Quran, ini pendapat yang lebih kuat, li annal haidha huwa alladhi yadullu ala bara'atir rahim. Karena haid inilah yang menunjukkan rahim itu kosong. Jadi rahim itu kosong, wa khuluwihi minal hamli, dan menunjukkan wanita itu tidak hamil. Dan ini juga pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau yang kuat. Maka beliau mengatakan al-akabir min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun al-aqra al-haid. Para sahabat senior dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan yang dimaksud dengan quru adalah haid. Jadi yang dimaksud dengan quru adalah haid. Maka berdasarkan hal ini, seorang wanita yang dia ditalak oleh suaminya, maka dia memiliki masa tunggu, masa menanti sebanyak atau selama 3 quru, artinya selama 3 kali haid. Jadi selama 3 kali haid. Dan seorang suami tidak boleh mentalak istrinya dalam keadaan haid. Maka ditalak dalam kondisi suci, kemudian belum digauli, kemudian haid yang pertama, kemudian suci lagi, haid yang kedua, kemudian suci lagi, haid yang ketiga. Setelah haid yang ketiga habis, itu habislah masa iddahnya. Jadi habislah masa iddahnya. Jadi ini pendapat yang dikuatkan oleh aktsaru ahlil ilm, yaitu banyak para ulama, bahwasanya makna salah satu quru adalah 3 kali haid. Kemudian wa dhahaba ta'ifatun min ahlil ilm, pendapat yang lain, sebagian ulama mengatakan bahwasanya annal murada bir qur'i, yang dimaksud dengan quru adalah at-tuhru, masa suci. Jadi yang dimaksud dengan quru adalah masa suci, dan ini merupakan pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdullah bin Umar, demikian juga beberapa dari kalangan tabi'in. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullahu taala, bahwasanya makna salah satu quru adalah 3 kali suci. Jadi maknanya adalah 3 kali suci. Oleh karena itu kalau maknanya 3 kali suci, maka masa iddahnya lebih sedikit dibandingkan 3 kali haid. Karena apa? Seorang wanita kalau masa iddahnya 3 kali suci dan dia ditalak oleh suaminya harus dalam kondisi suci dan belum digauli. Dia ditalak suci, maka masuk suci yang pertama. Kemudian dia haid, kemudian suci lagi, suci yang kedua. Dia haid, dia suci lagi, kemudian masuk haid yang ketiga, sudah habis. Dan ini 3 kali atau dia suci yang ketiga. Maka 3 kali suci ini secara umum waktunya lebih sebentar dibandingkan dengan 3 kali haid. Jadi masa iddah bagi seorang wanita. Dan wallahu a'lam bissawab, terkait dengan masalah ini, pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir beliau, demikian juga oleh tadi penulis Aunur Rahman fi tafsiril Quran, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian juga yang dikuatkan oleh dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir, makna salah satu quru, 3 kali quru adalah 3 kali haid. Maknanya adalah 3 kali haid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, wala yakhillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin,
Dan tidak halal bagi mereka, yaitu para istri, an yaktumna menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim mereka. Maknanya adalah wala yajuzu lil mutallaqat, tidak boleh bagi wanita-wanita yang ditalak an yukhfina alladhi awjadahu Allah min hamlin aw haidin fi arhamihin. Mereka menyembunyikan kehamilannya atau haidnya li ajli al istijal fin qida'il iddah. Apa tujuannya? Supaya masa iddahnya lebih cepat, au italatiha, atau masa iddahnya itu lebih lama. Jadi contoh masa iddah lebih cepat, misalkan seorang wanita hamil, seorang wanita hamil kemudian ditalak oleh suaminya. Apa masa iddahnya? Berpindah dari haid ke setelah melahirkan. Maka Allah katakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Maka wanita-wanita yang hamil, masa iddah mereka itu berakhir ayyadna hamlahun, ketika sudah melahirkan. Misalkan seorang wanita ya ditalak, ya suaminya nggak tahu, dalam kondisi hamil 8 bulan, ya hanya sebulan sekian hari sudah selesai dia melahirkan, maka masa iddahnya habis. Kalau dia menyembunyikan kehamilannya, maka ini listijal, yaitu untuk mempercepat masa iddahnya, karena dia ingin nikah lagi, ya kan? Maka masa iddahnya dia dalam hal ini lebih cepat atau lebih lama. Itu ketika wanita haid dan dia menyembunyikan haidnya. Suami mentalak istrinya dalam kondisi haid, dan ini talak bid'ah. Dan ini talak bid'ah, nggak boleh, artinya haram. Ada pembahasan talak sunnah, talak bid'ah. Jadi termasuk talak yang dilarang adalah mentalak istri dalam kondisi haid. Nah, seandainya ada seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi haid, kemudian istrinya menyembunyikan hal ini, maka haidnya ini tidak dihitung. Ketika ditalak tidak dihitung, jadi masa iddahnya lama. Jadi ketika ditalak haid nggak dihitung, maka dia suci, kemudian haid pertama ini baru dihitung. Haid pertama ini baru dihitung. Berarti kan masa iddahnya jadi lama nanti. Nah, ini maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini, wala yakhillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Maka tidak halal bagi para istri yang diceraikan oleh suaminya menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka, baik itu haid atau kehamilan. Kenapa demikian? Wadzalika lima yatarattabu 'alal kitman min mahadir syar'iyyah 'azimah. Karena menyembunyikan hal ini ada bahaya, ya, bahaya menurut syariat. Adapun al-arham itu jamak dari rahim, wa huwa maudhi'u takawunil janin, tempat dibentuknya janin. Kemudian Allah katakan in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika mereka para wanita, para istri yang ditalak oleh suaminya itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi in kunna yusaddiqna billahi wal yaumil akhir, membenarkan Allah dan hari akhir. Wa fi hada, maka di dalam ayat ini takhwifun wa tahdhirun lahunna minal kitman, yaitu bentuk menakut-nakuti para wanita, memperingatkan mereka jangan sampai menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya. Jangan sampai dia katakan bahwasanya dia kondisi suci padahal haid, ya, dia mengatakan bahwasanya tidak hamil padahal dia kondisi hamil, maka ini hukumnya terlarang. Dan dikaitkan ini dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, ya, para ulama katakan wa katsiran ma yukrinullahu azza wa jalla bainal iman bihi wal yaumil akhir. Banyak dalam Al-Qur'an Allah gandengkan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Kenapa? Li'annal imana bil yaumil akhir min a'dhami ma yuhmilun nas ala muraqabatillahi azza wa jalla. Karena iman kepada Allah dan hari akhir inilah yang mendorong manusia untuk muraqabah,
dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa orang itu berbuat maksiat tatkala sendirian atau enggak ada orang yang tahu? Di antara sebabnya lemahnya keimanan dia kepada hari akhir. Oleh karena itu banyak dalam Al-Quran Allah gandengkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, yaitu supaya seorang dia merasakan sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya Allah katakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Dan makna bu'ulah itu jamak dari ba'al, dan ba'al itu maknanya az-zawj, suami. Dan suami-suami mereka, maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang istri yang ditalak, ya, bukan talak 3, ya, statusnya masih menjadi istri, sehingga dikatakan wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka, ya, dan suami-suami mereka. Ini jamak dari ba'al, maknanya az-zawj. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan terkait imra'atu Ibrahim, yaitu Sarah, ketika sudah sepuh, kondisi mandul, kemudian diberikan kabar gembira oleh malaikat, ternyata dia memiliki anak Ishak, maka dia mengatakan qalat ya wailata, dia mengatakan sungguh mengherankan, a'alidun wa ana ajuz, apakah aku akan melahirkan wa ana ajuz, padahal kondisiku itu lemah, sudah sepuh, sudah tua, mandul. Wa hadza ba'li saykhan, demikian juga ba'li. Jadi dia katakan wa hadza ba'li, dan ini suamiku, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, saykhan, kondisinya juga sudah tua. Maka makna al-ba'li atau makna al-ba'al itu adalah az-zawj. Maka wa hadza ba'li saykhan ai zawji, dan suamiku ini dalam kondisi tua. Kemudian Allah katakan ai wa azwajuhunna, dan suami-suami mereka. Jadi wa bu'ulatuhunna maknanya wa azwajuhunna, dan suami-suami mereka ahaqqu biraddihinna. Jadi lebih berhak untuk rujuk. Jadi lebih berhak untuk rujuk selama dalam masa iddah. Jadi selama dalam masa iddah. Maka rujuk itu ada di tangan suami. Meskipun istri menolak, jadi rujuk kalau selama dalam masa iddah itu berada di tangan suami, ya, berada di tangan suaminya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika. Nah, fi dzalika maknanya al-isyarah ila tarabbus. Maka ini maknanya pada masa penantian. Jadi masih dalam masa iddah. Jadi masih dalam masa iddah, yaitu 3 kali haid. Maka maknanya wa azwajuhunna ahaqqu bi irja'ihinna idza raghabu fi dzalik. Maka suami lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya apabila mereka menginginkan. Madumna fil iddah, selama masih dalam masa iddah. Jadi selama masih dalam masa iddah. Kemudian Allah jelaskan apa niat seorang suami dia merujuk istrinya. In aradu islaha, apabila mereka menghendaki atau menginginkan islah. Dan in itu dalam bahasa Arab dia syartiyah, dia menunjukkan syarat. Aradu ini fi'il syarat, dan jawabannya yaitu in aradu islahan fahum ahaqqu biraddihinna. Sebelumnya, apabila seorang suami itu menginginkan islah, menginginkan kebaikan, maka ahaqqu biraddihinna, yang lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya. Lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya. Maka difahami dari ayat ini, annahum illam yuridu al-islah. Seorang suami merujuk istrinya tapi tujuannya bukan islah. Misalkan bal aradu al-madhar, tujuannya untuk memudaratkan istrinya, mencelakai istrinya. Wa tatwil al-iddah, atau memperpanjang masa iddah alaihinna, kepada istrinya, dan yang semisalnya, maka falaisu ahaqqa biraddihin.
seorang suami tidak berhak untuk merujuk istrinya. Wala tajuzu lahunna muraja'atuhunna. Maka tidak boleh bagi suami rujuk kepada istrinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Maka janganlah kalian wahai para suami tumsikuhunna, menahan istri kalian, rujuk istri kalian tapi diraran, tujuannya untuk memudaratkannya, membahayakannya, lita'tadu, yaitu supaya kalian berbuat dolim kepada istri kalian. Maka ini hukumnya terlarang. Kama yajibu aidan ala zaujat fi hadhil hal iradata al-islah. Demikian juga bagi para istri, ketika dirujuk maka tujuannya adalah islah, untuk kebaikan. Jadi tujuannya adalah untuk kebaikan. Oleh karena itu Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat yang ke-35, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila keduanya, suami istri itu menghendaki islah, menghendaki kebaikan, maka Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada keduanya. Kemudian setelahnya Allah katakan walahunna mithlul ladzi alaihinna. Maka bagi istri itu memiliki kewajiban sebagaimana yang menjadi hak mereka. Maka seorang istri itu punya kewajiban, punya hak kepada suaminya. Jadi istri itu ada hak yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhi haknya. Ini seorang istri memiliki hak, dan hak istri merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Ai walizaujat ala azwajihinna. Jadi bagi para istri memiliki hak kepada suaminya qabla talaq wa ba'dahu, sebelum ditalak atau setelahnya, madumna raj'iyat, selama talaknya talak raj'i. Jadi talak itu ada dua, talak bain dan talak raj'i. Talak raj'i itu talak 1 dan talak 2. Ya, talak bain dan masih dalam masa iddah. Adapun talak bain itu talak apabila seorang suami sudah mentalak istrinya ini, maka statusnya bukan istrinya lagi. Dan talak bain ini ada dua, bain sugro dan kubro. Kalau sugro ditalak 1 atau talak 2 sudah selesai masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah, maka seorang suami rujuk kepada istrinya harus kembali akad. Ya, akad nikah lagi, ada saksinya. Adapun kalau bain kubro ditalak 3. Maka seorang suami yang sudah mentalak istrinya yaitu talak 3, maka ini statusnya bukan istrinya, tidak boleh rujuk kecuali istrinya nikah dengan laki-laki lain, digauli oleh laki-laki tersebut, kemudian diceraikan oleh suaminya yang baru, ya, kemudian dia boleh baru rujuk kepada suaminya yang lama. Ini talak bain kubro. Maka masalah talak ini sesuatu yang berbahaya. Maka tidak boleh seorang muslim dia sedikit-sedikit ya melontarkan kata cerai, melontarkan kata talak kepada istrinya. Jadi walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf ai bima huwa ma'rufun syar'an wa urfan. Bil ma'ruf yaitu ma'ruf menurut syariat, demikian juga menurut urf. Likullin minaz zaujaini alal akhar, yaitu antara suami dan istri hendaknya menunaikan hak dan kewajibannya satu sama lain dengan cara yang baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ingatkan, fattaqullaha fin nisa, hendaknya kalian takut kepada Allah terkait istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, karena kalian mengambilnya dengan amanat dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hendaknya seorang suami dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait istrinya. Dan
disebutkan bahwasanya pernah ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujatin atau zaujati ahadina alaihi?" Apakah hak istri dari kami, yaitu para suami? Qala, maka Nabi katakan, antudaimaha idza ta'imta. Kalian beri makan mereka apabila kamu makan. Wa taksuha idza tasaita. Engkau beli pakaian mereka atau dia apabila engkau memakai pakaian. Wala tadribul wajha, dan janganlah kamu memukul wajah. Maka ini dalil enggak boleh seorang suami memukul wajah istrinya, dan secara umum enggak boleh seorang dia memukul wajah orang lain. Wala tuqabbih, janganlah engkau mencelanya, merendahkannya. Wala tahjur illa fil bait, janganlah menghajarnya melainkan di rumah. Maka ini termasuk hak istri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan setelahnya, walir rijali alaihinna darajah. Akan tapi bagi para suami, jadi bagi para suami itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan istrinya beberapa derajat. Jadi walir rijali alaihinna darajah, ai anna lin nisa mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi seorang wanita memiliki hak terhadap suaminya, akan tapi walir rijal alaihinna darajah. Bagi para suami itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan istri. Dan darajah di sini maknanya ziyadah fil fadilah, tambahan dari sisi keutamaan. Jadi tambahan dari sisi keutamaan. Kemudian dijelaskan oleh para ulama terkait apa keutamaan yang dimiliki oleh seorang suami dibandingkan dengan istrinya. Jadi apa keutamaan mereka? Di antaranya falahum fadlun alaihinna fil aqli wad din. Seorang suami itu akalnya lebih sempurna, demikian juga secara umum agamanya lebih baik. Li'annahum akmalu uqulan wa dinan minhunna. Karena seorang suami lebih sempurna akalnya dan agamanya secara umum, ya, min haitsul umum, secara umum demikian. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu naqisati aklin wa dinin adhaba li lubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Tidaklah aku melihat seorang yang kurang akalnya, kurang agamanya, akan tapi laki-laki yang kuat juga tunduk di hadapannya dibandingkan salah seorang dari kalian, yaitu para wanita. Kemudian apa yang dimaksud dengan kurang agamanya? Kata Nabi, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita kalau dia haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa? Nah, ini yang dinamakan dengan kurang agamanya. Adapun yang dimaksud dengan an-nuksi ukulihinna, naksi ukulihin, kurang akalnya, ju'ila sahadatul mar'ah mithlu nisfi sahadatir rajul. Persaksian wanita setengah dari persaksian laki-laki. Maka ini yang disebut dengan kurang akalnya. Maka ini kelebihan laki-laki dibandingkan dengan wanita. Di antara kelebihan laki-laki dibandingkan dengan wanita. Demikian juga dijelaskan oleh para ulama yang lain, walahum fadlun alaihinna fi kaunin nubuwah fihim wal qada' wal imamah al sukra wal kubra. Demikian juga laki-laki, merekalah yang mendapatkan nubuwah. Maka semua nabi dan rasul itu laki-laki, enggak ada yang wanita. Demikian juga al imamah, masalah kepemimpinan. Sehingga Nabi ingatkan, lan yufliha qauman wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum apabila menyerahkan urusan mereka kepada para wanita, mengangkat wanita sebagai pemimpin. Maka Nabi katakan, lan yufliha, tidak akan beruntung.
Demikian juga walahum fadlun alaihinna fil mirath. Laki-laki juga memiliki kelebihan dari sisi bagian dari warisan. Famiratur rajul biqadri mirathi imra'atain. Warisan satu orang laki-laki itu sekadar dengan dua orang wanita. Sebagaimana yang Allah sebutkan lidzakari mithlu hadil unthayain. Jadi bagi seorang laki-laki itu bagiannya sebagaimana dua orang wanita. Maka demikian juga masalah mentalak, masalah rujuk, ini semuanya merupakan hak dari laki-laki. Merupakan hak dari laki-laki. Namun seorang wanita apabila dia menunaikan kewajibannya, kemudian taat kepada suaminya, dan ini wajib bagi istri selama dalam hal yang ma'ruf, maka ini merupakan sebab terbesar yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita salat 5 waktu, wa shamat shahraha, puasa sebulan di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, qilalaha, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, jadi masuklah ke dalam surga dari pintu yang engkau kehendaki. Maka meskipun suami ini punya kelebihan dibandingkan istrinya, dan istrinya apabila taat kepada suaminya, ingat balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala aziz, maha perkasa, demikian juga lagi maha bijaksana. Baik, kemudian faedah yang bisa kita petik atau kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, ibahatut talaq. Ayat ini dalil talak itu dibolehkan. Wa huwa makruhun lillahi azza wajalla, meskipun hukum asalnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun asalnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, demikian juga Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan abghadul halali ilallah at-talaq. Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Dan ini dicintai oleh syaitan. Maka syaitan berusaha untuk memisahkan antara suami dan istri. Jadi syaitan ini berusaha untuk memisahkan hubungan antara suami dan istri. Dan wa kullu amrin mahbubun li syaitan, semua hal yang dicintai oleh syaitan maka itu pasti dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh syaitan maka pasti dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, wujubu i'tidad al-mutallaqat wa intidarihinna anizwat. Ayat ini dalil wajibnya wanita-wanita yang telah dicerai, ditalak oleh suaminya untuk menunggu, yaitu thalatha haidin, 3 kali haid menurut pendapat sebagian ulama. Jadi masa tunggu, masa penantian bagi wanita yang dia ditalak oleh suaminya adalah 3 kali haid sebelum nikah lagi. Diambil dari mana? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Dan wanita-wanita yang ditalak thalathata quru, ya. Wanita-wanita yang ditalak maka wajib bagi mereka untuk menunggu selama 3 kali masa haid. Kemudian dikecualikan dari hal ini, jadi wa yustasna min hada, dikecualikan dari hal ini an-nisa al-ya'isat minal haid, wanita-wanita yang tidak lagi mengalami haid, atau wallati lam yahidan, atau wanita yang belum haid atau yang tidak haid, yaitu belum haid li sigharihinna, baik itu karena masih kecil. Maka masa haid mereka salah 1 ashur, selama 3 bulan. Demikian juga al-hawamil, wanita-wanita yang hamil. Maka kalau tadi masa iddah, ya, masa iddah mereka selama 3 bulan. Adapun wanita yang hamil, maka masa iddahnya
wada'a hamlahan, itu tatkala melahirkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah At-Talaq ayat yang keempat, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashur wallai lam yahid. Maka para wanita yang mereka tidak mungkin mengalami haid dari istri-istri kalian, jika kalian ragu terkait masa iddah mereka, maka masa iddah mereka adalah thalathatu ashur, selama 3 bulan. Wallai lam yahidan, demikian juga masa iddah untuk wanita yang tidak haid, masih kecil belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Kemudian setelahnya Allah katakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Adapun wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka adalah ketika sudah melahirkan, yaitu ketika sudah melahirkan. Maka ini pengecualian dari al-mutallaqatu atau wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu ashur. Demikian juga wa yustasna min dalik al-mutallaqah qabla ad-dukhul wal khulwah. Dikecualikan dari hal ini seorang wanita yang dia ditalak sebelum digauli oleh suaminya atau sebelum suaminya berdua-duaan dengannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, thumma talaqtumuhun, kemudian kalian mentalak mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya, sebelum kalian menggaulinya, fama lakum 'alaihinna min iddah, maka tidak ada untuk kalian iddah bagi wanita yang harus kalian hitung. Maka wanita yang dia ditalak oleh suaminya dan belum digauli tidak punya masa iddah. Kalau sudah ditalak ya, dan talaknya talak bain misalkan, maka dia boleh langsung nikah dengan laki-laki yang lain. Demikian juga pengecualiannya adalah iddatul ummah, iddahnya budak wanita haidotan, yaitu 2 kali haid, sebagaimana disebutkan dalam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, demikian juga para sahabat yang lain. Jadi ada beberapa pengecualian dari ayat ini. Di antaranya adalah wanita yang sudah tidak mengalami haid, wanita yang apa istilahnya? Menopause, atau wanita yang belum haid, masa iddahnya berapa bulan? 3 bulan. Bukan pakai haid tapi 3 bulan. Yang kedua, wanita-wanita yang hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Kemudian itu yang kedua. Yang berikutnya adalah wanita-wanita yang ditalak kemudian belum digauli oleh suaminya, maka tidak punya masa iddah. Yang berikutnya budak wanita, masa iddahnya 2 bulan. Kemudian faedah berikutnya, syiddatu hajatin nisa ila zuwat. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan wanita itu sangat butuh kepada azwat, kepada pernikahan. Ini diambil dari yatarabbasna bi anfusihin, maka mereka menunggu diri-diri mereka, ya, menunggu diri mereka, menahan diri mereka anizwat untuk nikah. Wa in kana da'i ilaihi qawiyan, meskipun faktor pendorong untuk nikah itu sangat kuat. Wal hajatu ilaihi sadidan, kebutuhannya sangat mendesak, namun tetap harus menunggu 3 kali quru atau 3 kali haid. Kemudian faedah berikutnya, tahrimu kitman al-mutallaqat ma khalaqallahu fi arhamihinna minal hamli awil haid. Ayat ini dalil haram bagi seorang wanita yang ditalak oleh suaminya menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya, baik itu kehamilan atau haid. Wa wujub idharihi wa bayani, wajib bagi wanita yang ditalak untuk menjelaskannya, apakah dia hamil, apakah dia haid atau tidak. Ini diambil dari wala yakhillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Dan tidak halal bagi mereka, wanita-wanita yang ditalak atau dicerai oleh suaminya, menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka.
Kemudian faedah berikutnya, wujubu al-iman billahi wal yaumil akhir. Jadi wujub al-iman billahi wal yaumil akhir. Wajibnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini diambil dari in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Apabila mereka para wanita yang ditalak tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa anna min syartil imani billahi wal yaumil akhir alla taktum atau alla taktuma al mutallaqah ma khalaqallahu fi rahimiha. Dan di antara syarat keimanan kepada Allah dan hari akhir, wanita yang ditalak oleh suaminya tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Kemudian faedah yang lain, ini faedah yang penting, anal imana bil yaumil akhir min a'dhami ma yahmilu ala muraqabatillah. Keimanan kepada hari akhir di antara faktor terbesar yang mendorong seorang untuk muraqabatillah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihada katsiran ma yukrinu azza wa jalla bainal imani bihi wal yaumil akhir. Oleh karena itu kita dapati dalam Al-Qur'an banyak Allah menggandengkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan faedah berikutnya, ini faedah penting, annal mutallaqah ar-raj'iyah, seorang istri yang ditalak suaminya namun talaknya masih talak raj'i, fi hukmi zaujah, statusnya masih istri. Maka seorang istri yang ditalak 1, ditalak 2, masih dalam masa iddah, statusnya masih istri dari suaminya, maka tetap tinggal di rumahnya, ya dia tetap tinggal di rumahnya. Kalau meninggal masih ada hubungan waris dan seterusnya. Maka tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Suaminya wajib menafkahinya masih, karena statusnya adalah masih istri. Diambil dari mana? Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka. Maka Allah sebut seorang suami yang sudah menceraikan istrinya, dan ini talaknya talak raj'i, dengan wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka. Maka ini menunjukkan statusnya masih sebagai istri. Dan suami yang mentalak adalah seorang suami. Jadi fasammahum, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka setelah mentalak istrinya dengan sebutan ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya statusnya masih sebagai istri. Kemudian faedah berikutnya, annal azwaj ahaqqu bi murajaati mutallaqatihim ar-raj'iyah. Seorang suami lebih berhak untuk kembali atau rujuk kepada istri yang telah ditalak raj'i. Madumna fil iddah, selama dari masih dalam masa iddah, meskipun istrinya nggak mau. Ini karena masalah rujuk ini merupakan hak dari suami. Jadi, dan rujuk ini bisa jadi dengan mengatakan saya rujuk, atau sebagian ulama mengatakan seorang suami menggauli istrinya dan tujuannya niatnya untuk rujuk, ya, niatnya untuk rujuk. Maka ini diambil dari wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya fi dzalik, selama masih dalam masa iddah. Beda halnya dengan al-ba'in. Apabila talaknya talak ba'in, fala raj'ata li zaujiha 'alaiha. Maka suaminya tidak boleh langsung rujuk. Talak ba'in tadi ada 2, ba'in sugro dan kubro. Kalau ba'in sugro, talak 1, talak 2 sudah selesai masa iddah. Maka nggak boleh langsung rujuk tanpa ada akad nikah lagi, nggak boleh. Maka hati-hati, meskipun talak 1, tapi kalau dia sudah melewati masa iddah, statusnya ini talak ba'in. Maka kalau orang dia ingin rujuk kepada istrinya, akad nikah lagi. Ada wali, ada saksi, sebagaimana nikah awal. Ini ba'in sugro. Adapun ba'in kubro tadi sudah disampaikan. Kalau ba'in kubro talak 3. Jadi kalau sudah seorang suami mentalak istrinya dengan talak 3, ya kan, maka ada masa iddahnya. Pendapat yang kuat ada masa iddahnya, tetap 3 kali haid, atau kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 1 kali haid. Yaitu seorang wanita yang ditalak 3, ada nggak masa iddahnya? Jawabannya ada. Kalau keumuman ayat ini, maka 3 kali haid
Namun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah satu kali haid. Pendapat jumhur 3 kali haid. Maka dia menunggu sampai masa iddahnya selesai, kemudian nikah dengan, kalau dia ingin nikah dengan laki-laki lain. Dan kalau suaminya ingin rujuk, maka tidak bisa cukup dalam hal ini langsung rujuk sebelum istri yang sudah ditalak 3 nikah dengan laki-laki lain digauli dan diceraikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in talaqaha fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Maka apabila seorang suami sudah mentalak istrinya yaitu talak bain, fala tahillahu, maka tidak halal baginya, istrinya tidak halal baginya, min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah, setelah istrinya menikahi orang lain. Jadi nikah dengan orang lain, dan di sini harus sudah digauli dulu. Ya, setelah itu diceraikan baru boleh rujuk. Maka berat. Ini urusannya urusan yang berat. Maka hati-hati terkait masalah ini. Kemudian faedah berikutnya, yajibu ayyakuna qasdu man yuraji'u mutallaqatahu atau mutallaqatihi al-islah. Seorang suami yang tujuannya rujuk kepada istrinya setelah mentalaknya adalah al-islah, la al-madara. Jadi tujuannya adalah untuk perbaikan, bukan untuk mencelakakannya. Diambil dari in aradu islaha, apabila mereka para suami menginginkan islah, ini menginginkan kebaikan. Demikian juga bagi istri. Jadi bagi istri ketika rujuk dengan suaminya, maka juga menginginkan kebaikan. Jadi menginginkan kebaikan. Kemudian faedah yang lain, wujubu al-inayah bi adaki hukuki zaujat. Ayat ini dalil wajibnya seorang dia memperhatikan hak suami istri. Wa adamu at-tahawun fiha, jangan meremehkannya. Oleh karena itu Allah katakan walahunna mithlul ladzi alaihinna. Dan bagi para istri itu memiliki hak kepada suami yang harus ditunaikan oleh suaminya. Jadi seorang istri punya hak terhadap suami, dan ini harus ditunaikan suaminya. Tapi ingat, walir rijali alaihinna darajah. Maka ini menunjukkan fadlur rijal wa ziyadatu haqqihim 'alan nisa min haitsul umum. Keutamaan seorang suami dan hak mereka lebih besar dibandingkan istrinya secara umum. Tadi sudah disampaikan, karena lebih sempurna akalnya, lebih baik agamanya. Secara umum demikian. Jadi secara umum demikian. Kemudian faedah yang lain, itsbatu sifatil izzah at-tamah lillah. Ayat ini dalil yang menjelaskan menetapkan sifat izzah yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu aziz, maka nama Allah Aziz mengandung sikap izzah. Kemudian yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil, itsbatu sifatil hukmi at-tamilillahi azza wajalla. Menetapkan hukum yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik hukum kauni ataupun hukum syar'i. Jadi hukum kauni ataupun hukum syar'i, atau sebagian ulama katakan hukum jaza, ini ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita pagi hari ini terkait tafsir ringkas dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 228. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kita bahas bermanfaat. Mungkin ada yang disampaikan, tanyakan, silakan. Ya, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada kekurangan atau kurang jelas, silahkan ditanyakan ke ustadz yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.